Record. Oke, nah untuk pertemuan minggu depan, aku minta kalian sudah siapkan komputer sama softwarenya juga udah siap. Softwarenya apa aja? Biasanya aku required yang pertama software untuk drafting. Drafting ini untuk gambar denah, terus tampak, sama potongan. Oke, nah nanti ini aku akan jelaskan sesuatu nih, denah itu seperti apa, tampak seperti apa, potongan seperti apa. Nah nanti ini ada spesifikasinya yang mesti kalian pelajari. Terus habis itu software untuk buat 3D. Nah untuk buat 3D ini untuk bikin modelnya, terus untuk ngerender. Nah terus habis itu software untuk editing gambar ya. Terus habis itu untuk present. Nah, 4 software ini yang biasanya aku pakai itu kalau untuk drafting itu aku pakai Archicad. Kalian kalau sudah ada AutoCAD boleh pakai AutoCAD dulu, walaupun sebenarnya nanti apa ya, lebih enak kalau kalian belajar langsung Archicad karena aku pun hari-hari pakai Archicad. Jadi kalau kita pakai software yang sama lebih lebih kompatibel, lebih gampang gitu. Karena nanti semua file akan aku taruh di Google Drive dan semua bisa akses dari Google Drive-nya. Jadi apa? Lebih enak kalian belajar Archicad dari awal gitu. Nah, tapi kalau mau coba pakai AutoCAD dulu nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa bolak-balik aja di WG dan lain-lain. Nanti aku jelasin lebih detail tentang ini. Terus untuk software yang 3D harus udah ada SketchUp dan V-Ray. Oke, SketchUp-nya untuk bikin modelnya, V-Ray-nya untuk render. Nah, Ulung kemarin udah sempat explore SketchUp sama V-Ray ya. Terus Albert juga udah sempat belajar sama Kak Ika ya, software Ya, SketchUp. Tapi mungkin belum sampai render ya, baru sampai modeling aja ya. Karena kalau web nggak bisa, nggak kuat kayak nge-lag dia. Oh, oke. Ya, dia nge-lag. Nggak kuat Udah lah. sih, Orang sip. bikin yang terlalu detail aja nge-lag. Oh gitu. Oke, berarti untuk Albert tungguin komputer dulu ya. Mm. Terus software yang ketiga untuk editing gambar biasanya aku pakai Photoshop. Nah kalau ini aku bebaskan nih kalian kalau ada software yang udah biasa kalian pakai, misalnya pakai Infinity atau apapun itu yang bisa buat editing hasil gambar rendernya, boleh pakai itu karena output untuk hasil editing gambarnya itu kalau nggak PNG, JPEG. Jadi mau pakai software apa aja nggak masalah. Terus habis itu Canva untuk belajar presenting. Canva boleh, Google Slides juga boleh. Pokoknya yang bisa kita akses bareng-bareng. Semua orang bisa akses gitu. Terus habis itu udah deh 4 ini nanti kita belajar 4 ini selama training 3 bulan ke depan. Oke, ada pertanyaan nggak so far? Ada pertanyaan? saya Kak. Iya, iya, apa? Albert mau nanya apa? Kalau belajar pakai CapCut online pakai web tanpa Mm-mm. tanpa render, gak apa-apa kan? Soalnya aku pakai web kalau bisa bikin lag gimana? Nah, Albert nanti kalau sudah ada komputer, nanti Ya, harus cari softwarenya. Jadi either mau pakai software yang berbayar atau yang bajakan, doesn't matter buat aku. Yang penting softwarenya bekerja. Nah, SketchUp itu kalau kamu mau cari softwarenya, ada yang satu bundle langsung sama V-Ray-nya. Kemarin ini Ulung juga cari yang bajakan ya Ul, waktu itu ya Ul. Nah, mungkin nanti bisa share linknya tuh kemarin apa beli software SketchUp dan V-Ray-nya di mana. Atau Kak Ika juga kayaknya kemarin juga pakai yang ini ya Kak. Oh, oh. Ika download yang bajakan juga kan? Nah, ya Mm-mm. gampang lah pokoknya cari. Tapi jangan pakai yang web. Karena kalau yang web itu
nggak bisa untuk rendering. Gitu. Jadi Albert harus punya SketchUp dan V-Ray. Nggak cuma SketchUp-nya aja, tapi SketchUp dan V-Ray. Yang emang Albert, software-nya itu kamu Albert install di terima komputer. beres aja. Albert taunya ada, Hmm. udah nggak usah bingung ya Albert. Oke, nanti Kak Ika yang ngurusin, tenang aja. Nah, Terus, iya kan? Albert tuh sekarang di mana sih? Albert di Jakarta apa udah di Pati? udah dipakai. Oh, udah di Pati sekarang. Nanti Albertnya kan dikirimnya di sana, di belakang toko. Oh, oke. Oke, sip, sip, sip. Terus, ya, apalagi yang mau ditanyain? Archicad-nya pakai yang dari Graphisoft kan atau yang lain? Iya, Graphisoft benar. Oke. Archicad itu aku pakai yang versinya, kayaknya enakan versinya sama ya, bentar. 25, Archicad 25. Oke. Atau disamakan aja Mbak Ira, berarti kalau anu kan tinggal nyari bareng, berarti arsiteknya apa? Nah Archicad gitu. 25, SketchUp-nya Oh, aku pakai SketchUp-nya yang, 2022 kalau kayak SketchUp, Mbak Ira. iya, ya, kok Ika tahu sih? Udah. Waktu itu bilang Tahu, ya 2000. tahu aja Ika. Enggak, 2021. Iya 21 2021 aku punya kuliah aku. 22. Terus V-Ray-nya Oke, pakai yang SketchUp. 5 apa 6? SketchUp-nya 2021, V-Ray-nya. Ulung SketchUp-nya yang berapa, Ul? 2021 juga. Oke, sip, sama. Samain terus V-Ray-nya V-ray-nya 5. pakai Mbak yang, Mbak Ira pakai 5 kayaknya. Aku yang pakai 6. iya ya, aku lupa. Heeh. Bentar, aku cek. Mana sih? V-Ray aku simpan di mana V-Ray-nya? Mana dia? Lihatnya di mana ya? Extension, warehouse, extension manager. Buat terlihat. Nggak ada keterangan. Aku mesti buka dari mana ya? V-Ray first ticket. Tapi kayaknya kalau V-Ray nggak masalah sih. V-Ray berapa aja nggak apa-apa. Kalau V-Ray nggak apa-apa, kayaknya berapa aja boleh. 5 atau 6 nggak apa-apa. 5 or 6. Oke, nah terus Photoshop juga terserah versinya, versi yang berapa aja terserah. Terus Canva juga nggak ada versi-versinya, apa aja bebas. Yang paling penting ini sih Archicad 25, terus SketchUp 2021. Nah itu. Mbak Ira Photoshop-nya Terus, untuk apa Mbak? apa? Photoshop-nya untuk apa? Editing gambar. Jadi setelah SketchUp jadi kemudian udah di render pakai V-Ray, terus masuk ke Mm. Photoshop untuk lebih di ini finishingnya istilahnya atau gimana? Finishingnya. Kadang perlu, kadang enggak. Nanti paling aku kasih apa di trainingnya nanti aku jelasin kira-kira gambar mana yang masih perlu diedit, gambar yang mana yang udah oke nggak perlu diedit lagi gitu. Kadang soalnya nah skill Photoshop ini juga penting nih kayak misalnya kita mau ngerubah sedikit doang nih elemen di gambarnya tanpa harus ngerender ulang karena kadang kalau ngerender ulang kan pertama lama, terus kedua apa untuk sesuatu yang apa perubahan yang kecil doang gitu pakai Photoshop aja sebetulnya bisa lebih cepat gitu. Jadi untuk skill Photoshop itu edit skill lah menurut aku good to have gitu. Terus ya apa Berarti lagi? Ada yang mau tugas nanya lagi? Albert selain explore SketchUp, V-Ray juga Hmm, Photoshop ya. hmm, iya betul. Terus apa lagi ya? Ada yang mau nanya lagi? Ini nanti Mbak Ira Photoshop mau ngajarin dari awal atau taunya sudah tahu dasar? Apanya? Photoshop? Untuk Photoshop.
Ya, tergantung anak-anak udah pada bisa apa belum. Kalau belum ya berarti aku belajar dari scratch. Tapi nanti aku nggak akan ngajarin detail per detail. Paling aku kasih, nih misalnya ada link yang bisa kalian pakai untuk pelajarin kayak gitu. Atau aku kasih guidelines-nya. Misalnya minggu ini kalian coba belajar Photoshop, topiknya ini gitu paling. Oh, Karena kan anak-anak udah pada gede-gede juga, jadi nggak perlu aku yang iya apa betul, betul. Iya, jelasin satu-satu iya. satu gitu. Tak berarti maksudku, Terus eh Kak Ulung udah bisa Photoshop? Belum sih, Oke. kayaknya nggak sama sekali deh. Ntar bisa lah belajar di YouTube kayak gitu mah. Harusnya seminggu ya udah bisa gampang. basicnya. Yoi, gampang kok, Mbak Ira gampang. Mbak Ira boleh kasih contoh nggak? Nggak, soalnya kalau kasusnya Albert kan belajarnya Mm-mm. lebih butuh waktu. Mm-mm. Takutnya nanti begitu kelabaan, ya kan? Lebih baik Gimana, gimana, sekarang gimana? masih ada waktu. Sekarang kan masih ada waktu. Uh-uh. Ya dia belajar Uh-uh. Photoshop dulu gitu maksudnya. Kan Nanti dasarnya aku kasih sketch linknya aja. Oke. Paling nanti aku kasih linknya aja nanti. Itu Photoshop tuh kayak Infinity. Ika pernah pakai Infinity nggak sih? Enggak ya? Pernah? Ya udah itu mirip-mirip sebetulnya. Sama persis toolsnya pun sama. Kayaknya kalau Albert udah biasa digital drawing, pakai Photoshop harusnya lebih cepat bisa Lebih karena cepat bisa betul. toolsnya mirip-mirip gitu. Hmm. Albert bisa digital drawing kan? Dia pakai nganu Photopea. Ya, nggak, ya Iya, bisa nah bikin, bisa Photopea bikin tuh kayak apa ya? digital drawing. Photopea gimana sih? Oh ini bukan. Oh iya, tapi ya aku udah pernah aku coba bareng sama Pak Cani. Gimana sih contohnya? Ini ya, no project. Aku bikin asal aja ya. Misalnya ini. Beda nggak? Agak Ah, susah ini bikinnya sama pakai banget. Photopea-nya. Ini sama banget. Ini sama banget ininya toolsnya. Ini sama banget toolsnya sama Photoshop. Sumpah sama banget. Jadi pasti Albert cukup familiar lah. Ini sama banget. Cuma nanti pengaplikasiannya aja yang beda. Kayak misalnya Nah, oke. gimana sih teknik ngedit gambarnya tuh apa aja tools yang esensial yang sering dipakai itu doang paling gitu. Oke, terus apa lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyain seputar software? Berarti Albert sekarang nggak ada laptop atau komputer apa-apa ya? Belum ada maksudnya? Kalau Ada. laptopnya ada, cuma yang nge-lag itu dan dia nggak bisa ngerender. Ya Jadi udah nggak nggak apa-apa. bisa detail. Oh, detailnya tuh nggak bisa lengkap. Nanti kalau misalkan kayak AutoCAD-nya, ngambil AutoCAD-nya, terus apa segala gitu tuh um, masih susah. Oke, Nanti nggak ada apa-apa. nunggu komputer. Ha. Kan tanggal Ya, 13 tinggal berapa hari? oke, nggak apa-apa. Nah, lagian masih sebulan pertama ini, aku mau kalian lebih explore di apa konsep-konsep desain gitu dulu. Jadi familiar dulu sama konsep desainnya, terus familiar sama denah-denah yang biasa dipakai di sini, aturan-aturan denahnya seperti apa. Emang bakalan banyak pakai ini dulu sih, kalau nggak AutoCAD, Archicad dulu emang. Karena aku mau kalian nangkep dulu nih layout atau denah interior tuh seperti apa sih gitu. Baru dari situ baru ke 3D. Karena kalau 3D itu lebih kayak cara kita mengkomunikasikan ide doang sebetulnya. Nah, ide konsepnya itu sebetulnya yang paling penting itu di denahnya, di layoutnya. Gimana cara kita mengatur ruangan supaya lebih nyaman, ruangan supaya moodnya lebih enak, terus pengaturan furniturnya di mananya itu enaknya seperti apa. Nah, itu yang aku mau kalian kuasain tuh di penguasaan space layoutnya dulu. Gitu. Terus, kayak apalagi ada yang mau ditanya lagi nggak? Gak ada. Nggak ada ya? Kayak Ulung nggak ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Untuk seminggu ini aku mau kasih tugas buat kalian.
mau dikerjainnya kapan aja terserah, tapi nanti pas pertemuan kita minggu depan harus udah selesai tugasnya. Eh dikirimnya pas kita kan ketemu Jumat malam ya. Kirimnya Kamis malam ya, paling lambat. Tugasnya apa? Kayak ntar dulu. Interior style. Oke, aku mau kalian riset tentang interior style. Ada apa aja? Ada banyak banget ya, interior style tuh ada banyak banget. Coba kalian googling sekarang, sebutin apa aja yang kalian temuin kalau kalian googling tentang interior style. Satu-satu. Silakan sambil di googling. Apa? Ada yang udah nemu interior style? Eh, apa ini? Shabby chic, Apa? Shabby chic. Apalagi? Scandinavian, minimalis, mid-century, Scandinavian. Minimalis. Art Deco. Mid-century. Art Deco. Apalagi? Albert? Ya, Albert dapat apa aja? Ketemu apa aja, Albert? agak susah nih ejaan bahasa Inggris. Apa? Boho, Boho. terus Boho itu ya. Bohemian. Terus? Ya. Apa lagi? Tradisional interior design. Apa? Tradisional interior apa tuh? Tradisional. Terus? Asian decor. Apa? Asian. Diketik susah aja, ya. Bel. Oh, Diketik iya. aja. Diketik. Bentar ya. Itu. Oh, Asian decor. Ya. Oke, terus kalau Asian decor ini masuknya dia ke Oriental. Terus Sama sebutin 2 lagi aja. Rustic. Oke. electric interior. Eclectic. Electric. Ya, electric. Eclectic. Eclectic, ya. Eclectic. Aku bingung Oke, dah. pantesan. 10 ini cukup, segini cukup ya, cukup aja. Ini masih ada banyak lagi kalau dirunutin dari historinya sendiri, dari mulai prehistoric interior pun ada, terus dari mulai yang ancient Egypt segala macam itu banyak banget. Nah, tapi yang kebanyakan dipakai, yang orang-orang banyak kenal itu yang 10 ini. Plus masih ada beberapa lagi sih yang lebih umum lagi, kayak misalnya modern, terus apalagi yang belum ada di sini ya. Mid-century udah ada, industrial, terus wabi-sabi, terus Japandi. Ini yang paling ngetren banget sekarang, Japandi, wabi-sabi. Terus apa lagi ya? Bentar. Masih banyak lagi sih, tapi aku nggak ingat semuanya. Ya pokoknya ini. Nah, ini yang paling banyak orang-orang kenal. Dan ada dari yang beberapa ini tuh yang top 3 di Singapura itu paling sering dicari atau paling sering dipakai sama klien gitu. Yang paling mereka suka banget untuk
renovasi rumah mereka. Nah, tapi aku nggak mau ngebatasin dari situ dulu karena aku mau kalian explore si interior style ini. Nah, aku minta kalian pilih 5, masing-masing 5 ya, 5 interior style, terus kalian bikin mood board. Ada yang tahu nggak mood board itu apa? Masih ingat nggak mood board itu apa? Waktu itu di kelas arsitektur aku pernah ajarin deh mood board. Ada yang masih Eh, ingat nggak? board kayak color Mm. contrast gitu deh kalau nggak salah. Oke, mood board itu cara kita mempresentasikan konsep ide. Nah, masing-masing interior style ini punya masing-masing apa karakteristik yang bisa kita tampilkan di mood board. Nah, mood board itu apa aja sih yang biasanya kita komunikasikan di sini, yang biasanya kita coba sampaikan ke klien tentang konsep desain kita? Yang pertama, warna. Oke. Terus yang kedua, material atau texture. Oke. Terus yang ketiga, terlalu gedein dulu. Oke, yang ketiga, elemen spesial atau apa ya istilahnya? Ini aku ganti jadi special element aja. Jadi emang ciri khasnya dia banget yang apa ya, satu item, satu elemen yang kalau kita masukin ke mood board kita apa orang yang ngelihat mood board kita tuh langsung pasti tahu, oh ini stylenya ini, oh ini stylenya itu gitu. Nah ini yang aku mau kalian coba explore. Kira-kira dari 5 pilihan interior style sekalian ini, kira-kira yang paling mendekati dari segi warna, material, tekstur, sama special elemennya apa? Gitu. Oke, terus kalau mau ditambahin juga furniture. Jadi perabotan-perabotannya kira-kira apa aja nih yang bisa kita masukin di dalam mood board? Nah itu juga bisa. Oke, nah pertama dari warna. Warna ini kalau kalian mau cari apa elemen yang mau kalian masukkan ke dalam mood board, itu bisa dari misalnya warna-warna. Kan kita bicara tentang interior nih. Dalam interior itu ada apa aja sih? Pertama, kalau kita lihat, kalau kita bicara interior itu, kita bicara tentang lantai, 3 dimensinya nih ya, 3 dimensinya. Terus tembok, sama langit-langit. Oke, nah 3 elemen ini yang kalian harus perhatikan in details di dalam interior design. Jadi kalau kalian bisa menguasai apa si 3 elemen ini nih, salah deh, floor, sama ceiling. Kalau kalian bisa menguasai 3 bidang ini, flooring, tembok, sama langit-langit, kalian bisa perhatikan lebih detail, kira-kira apa aja yang bisa kalian komposisikan di semua di 3 area ini, itu udah oke banget. Maksudnya kalian sudah menguasai interior design kalau bisa melihat in detail dari 3 aspek ini. Nah, sekarang kita mau bicara warna, material dan tekstur, terus special element sama furniture. Kira-kira misalnya dari segi flooringnya, warnanya apa sih? Atau kalau mau pakai yang tekstur atau pakai materialnya apa sih? Nah, itu yang perlu kalian explore. Gitu. Terus temboknya, warnanya apa nih? Terus materialnya apa? Ada material itu kalau untuk interior design bisa misalnya finishingnya raw finish. Kalau raw finish artinya ya tembok bata apa adanya, ya udah diekspos aja kayak gitu. Atau warna-warna cat apa aja nih yang bisa mewakili masing-masing interior styles ini. Kayak misalnya untuk Scandinavian sama Bohemian misalnya. 2 style ini punya warna dasar yang berbeda-beda. Kalau Scandinavian warnanya lebih gimana, Bohemian warnanya lebih gimana. Nah, ini mereka masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang aku mau kalian explore. Jadi kalau misalnya di
di tugas-tugas berikutnya aku langsung nembak misalnya, oke Albert, kamu aku kasih denah kayak gini, kliennya minta stylenya Scandinavian. Nah Albert bikin mood board yang moodnya, feel-nya itu Scandinavian. Nah, dari situ Albert harus sudah tahu, oh kalau Scandinavian itu pertama lantainya gini 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 gini. Terus kedua temboknya gini 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 gini. Terus ceilingnya atau langit-langitnya gini 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 gini. Terus furniture-nya kayak gini biasanya. Terus misalnya ada lighting apa desain lampunya biasanya kayak gini gini gini. Nah, itu yang aku mau kalian mulai terbiasa gitu. Mulai terbiasa kalau ngelihat elemen ini, oh ini stylenya tradisional banget nih misalnya. Kalian udah langsung nangkep gitu, udah langsung kebayang kalau misalnya Oriental itu seperti apa, Scandinavian itu seperti apa, dan lain-lain gitu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya? Jadi kita bikin 5 mood board kan? Yes, betul. Oke. Bikin 5 mood board. Bikinnya di Google Slides aja ya. Atau di Canva juga boleh, terserah. Mau Canva apa Google Slides ya? Kita tentuin bareng-bareng aja kali. Kayaknya enakan Canva ya. Di Canva aja biar bisa di video. Oke, boleh. Betul. Sip. Tanpa saja. Oke, buat menggunakan Canva. Jadi aku juga bisa lihat hasilnya Albert. Yes, oke. Albert Oh. ada pertanyaan nggak? Deadline-nya Kamis jam 12 tengah malam. Jam 7 Tugasnya apa? Oh, tugasnya 5 ya? 5 aja ya? Ya, pilih 5 style. Oh, Pilih 5 interior style. buatnya di Lalu, Canva ya? yes, buatnya di Canva. Oh, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Albert ada pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas untuk tugasnya? Kalau bingung-bingung, tanya di grup chat aja ya. Gampang kok ini tugasnya, paling 1 malam ini juga selesai semuanya. Beberapa style ada yang bersinggungan nih. Misalnya wabi-sabi sama Japandi sama Scandinavian, ada beberapa elemen dia yang bersinggungan. Tapi dengan adanya special element ini bisa membedakan ketiganya gitu. Nah, ini yang kalau kalian bisa menemukan itu even better. Tapi kalaupun belum bisa, nanti pelan-pelan kita asah lagi gitu supaya kalian lebih sensitif. Nah, apa tadi aku mau apa ya? Apa Albert mau nanya apa? Itu yang dikumpulin jam 12 tengah malam. Iya, paling lambat. Jadi kalau mau kumpulin sebelum ini ya, paling lambat. Tugasnya paling lambat. Kalau bisa dikumpulkan sebelum hari Kamis jam 12 tengah malam ya lebih oke lagi gitu. Tapi paling lambat Kamis jam 12 tengah malam. Nah, aku mau mulai dari sekarang kalian terbiasa sama deadline. Jangan sampai ngaret-ngaret, jangan sampai telat-telat. Karena nantinya tugas kalian ini, pekerjaan kalian ini itu berhubungan banget sama yang namanya deadline. Klien nggak mau tahu kalian sibuknya setengah mampus, kalian capeknya setengah mampus, kalian sakit-sakitan kayak gimana. Klien nggak mau tahu, pokoknya harus selesai sesuai deadline yang dijanjikan gitu. Makanya harus mulai terbiasa sama namanya deadline. Kalau bisa jangan telat-telat, jangan molor-molor. Kalau misalnya pun harus telat nggak bisa dihindari nih, misalnya urgent banget, kasih tahu in advance, jangan last minute kamu kasih tahu, atau jangan misalnya besoknya kamu udah tahu, oh ya sorry Kak Ira, aku belum ngumpulin kemarin karena gini. It's unacceptable, oke?
Aku nggak mau terima excuse itu. Kalau emang urgent, kamu nggak bisa ngumpulin hari Kamis sebelum jam 12:30 malam, kasih tahu minimal 1 hari sebelum. Gitu. Oke? Kalau kalian ngasih tahu in advance, artinya sebelumnya, klien lebih appreciate daripada udah telat terus kalian ngasih excuse pula. Itu unacceptable banget gitu, nggak akan bisa diterima sama klien manapun gitu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan Kak Ika? Kenapa jadi Kak Ika yang nanya? Albert, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dulu Zoom malam ini. Kita ketemu lagi Jumat jam 7 ya. Ya, Jam Kak, 7 ada tanya. waktu Indo. Oke, kalau gitu. Terima kasih Albert, terima kasih Ulung, terima kasih Kak. Ya, sama-sama, Kak. Ya, sama-sama. Thank you. Bye. Bye-bye.